Baik, berdoa dicukupkan. Senang sekali berjumpa dengan kawan-kawan semua, meski hanya bertatap dengan layar ya, atau bisa disebut juga tatap maya, di mana pada zaman dahulu tak terbayangkan akan ada inovasi seperti ini, bahwasannya talk show dapat dilaksanakan secara online, di mana narasumber, pemandu acara, moderator, dan audiens tidak bertatap muka secara langsung. Meski begitu, tidak mengurangi rasa keingintahuan kita dalam mencari ilmu. Baik, sebelumnya untuk rekan-rekan semua, boleh dinyalakan kameranya untuk rekan-rekan angkatan 2020, angkatan 2018, atau angkatan yang mengontrak mata kuliah K3LH. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu Agreen Talk. Agreen Talk merupakan sebuah talk show dengan narasumber hebat dan inspiratif untuk memberikan informasi dalam menghadapi dunia perindustrian, di mana akan menambah wawasan yang penting untuk rekan-rekan semua yang ingin terjun di dunia industri, dan bagi kita lulusan SPD bisa memberi informasi juga untuk anak didik kita nanti supaya memberi wawasan yang luas dan menjadikan kita guru yang kompeten. Dan tak terasa Agreen Talk kali ini sudah mencapai series ketiga, kawan-kawan semua. Perasaan baru kemarin ya kita series pertama, tapi sekarang kita udah series ketiga lagi nih. Diharapkan Agreen Talk akan terus memberikan informasi yang memberi wawasan luas bagi kita semua. Baik, topik yang dibahas kali ini yaitu mengenai Environmental Policy and Industrial Perspective. Wow, bahasa Inggris ya. Agak susah di spelling nih sama lidah Sunda saya ini. Kalau misalnya anak zaman sekarang bilangnya nggak bisa bahasa Inggris, gimana teman-teman? Betul nggak? So that's why it's important thing that we have to learn English, because that is international language. Tapi di balik sebuah judul yang susah disebutkan tadi, akan ada ilmu yang penting yang akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten, Bapak Deddy Kurniawan selaku Head of EHFS PT Smart Tbk. Baik, sebelum itu akan ada sambutan dari Ibu Yati Sugiyarti selaku Kaprodi dan dosen mata kuliah K3LH. Baik, untuk Ibu Yati apakah sudah siap? Oke, mungkin Ibu Yatinya sedang ada kendala. Baik, untuk rekan-rekan semua boleh menghubungi rekan-rekannya untuk join Zoom pada kesempatan kali ini, karena akan ada informasi yang bermanfaat, dan mungkin Bapak Amin juga sedikit. Bu Yati, apakah sudah ada dalam room Zoom? Halo Ibu Yati. Oke, nya keluar lagi. Rekan-rekan mencantumkan nama serta NIM. Oke, mari kita tunggu sebentar untuk menunggu Bu Yati. Oke. Oke, mungkin sedikit berbicara dengan Agreen Talk kali ya. Sebelumnya Pak Amin ini pernah memberi pemateri gitu Pak, betul ya Pak ya? Mengenai Ya, Agreen Talk betul. pertama. Gimana Pak perasaannya? Bisa Ya, jadi pemateri Agreen Talk pertama. jadi saya surprise ya sama prodi Agri ini, yang luar biasa menurut saya bahwa ada sebuah semangat kolaborasi dengan industri. Karena memang hal ini sangat penting gitu. Jadi pertama kali saya diminta untuk mengisi Agreen Talk Session 1 itu bagi saya hal yang sangat luar biasa. Karena waktu kuliah saya tidak pernah mendapatkan hal-hal dari industri gitu. Dan saya sangat prepare waktu itu, kita siapkan yang terbaik buat adik-adik, karena ya ini buat saya
mungkin hal yang sangat spesial gitu ya dari AgriTalk ini. Karena banyak hal yang tidak pernah kita Baik. bayangkan ketika kita jadi mahasiswa. Ketika dibandingkan dengan di industri. Iya betul sekali Gitu. Pak. Materi kemarin pun banyak sekali hal yang penting untuk kita ya Pak ya, di mana anak-anak mungkin kita juga pengen join di industri juga Pak. Betul, betul sekali. Jadi memang, nah pada yang season 3 kali ini, Bu Yati juga minta saya untuk isi Enviro ya. Cuma karena saya ingin lakukan yang the best lah buat Agri ya, buat AgriTalk ini, jadi saya pikir saya harus ajak masternya nih. Saya harus ajak yang memang pengalamannya sangat-sangat mumpuni lah. Jadi kalau teman-teman lihat CV-nya nanti sangat luar biasa. Di balik kepalanya Pak Dedi itu banyak sekali ilmu yang seandainya kita bisa serap itu mungkin nggak habis itu. Dan beliau bukan orang yang pelit sama ilmu ya. Jadi saya masuk ke Smart itu ya beliau lah mentor saya. Jadi yang terbaik, the best di Sinarmas itu kita tarik hari ini ke ruangan ini, dan beliau bersedia di tengah kesibukannya. Ya nantilah teman-teman harus banyak explore lah, saya kira ini momennya sangat langka nih. Mungkin begitu. Hampir jatuh saya, Pak. Baik Pak. Baik, mungkin karena Bu Yati ini ya Pak susah sinyal, boleh kita lanjutkan aja langsung ke pematerian. Oke. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, talk show kali ini akan dipandu oleh Bapak Muzaffar Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya akan sedikit membacakan CV Bapak. Bapak Muzaffar Amin pernah mengenyam pendidikan di Universitas Pajajaran atau UNPAD dengan jurusan teknologi pangan. Dan beliau sekarang bekerja di PT Sinarmas Bioenergi atau PT... Oh, baik Pak. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Bagaimana, Pak Amin? Apakah suara saya sudah terdengar? Oh, baik. Mungkin Bapak Amin sedang ada kendala jaringan. Baik, saya akan bacakan kembali CV Pak Amin. Untuk talk show kali ini akan dipandu oleh Bapak Muzaffar Amin sebagai moderator. Nah, Bapak Muzaffar Amin ini memiliki banyak work experience, teman-teman. Dimulai dari PT Sinarmas Bioenergi yang dimulai dari November 2016 sampai sekarang, dan PT Smart Tbk dari Maret tahun 2011 sampai November 2016, serta PT Wahana Vegetable Image dari Februari 2007 sampai Maret 2011, PT Nava Hita atau Mayora Group dari Februari 2006 sampai Januari 2007. Dan Bapak Mustafa Amir juga memiliki riwayat pendidikan di Universitas Pajajaran, jurusan Teknologi Pangan atau Food Bachelor in Food Technology. Baik, Bapak Amin, apakah sudah siap? Ya, sorry ada kendala teknis sedikit. Ya, tidak masalah Pak. Baik, mangga Pak, untuk seksi pematerian ini, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak menjadi moderator. Silakan Pak. Terima kasih Teh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agriners. Agriners ya sebutannya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi yang berbahagia ini adalah hal yang sangat istimewa buat teman-teman di AgriTalk Session 3 ini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat kompeten di bidang occupational safety dan enviro ya, tentang lingkungan, kebijakan lingkungan, kemudian aplikasinya di industri. Jadi saya sih berharap teman-teman ini ada expertnya di sini, ada ahlinya, mampu mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira sedemikian banyaknya regulasi-regulasi yang ada di industri itu, regulasi-regulasi tentang lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana industri bisa mengcover itu semua.
Karena ini hal yang sangat penting tentang lingkungan itu. Apalagi sekarang kita sudah mengenal namanya SDGs ya. Semuanya serba kembali ke nature. Artinya tentang enviro ini menjadi hal yang sangat krusial pada saat ini. Dan ini semua diterapkan di industri dengan standar-standar yang sangat ketat. Oke, langsung saja saya perkenalkan pemateri kita pada hari ini. Saya bisa akses, oke. Terima kasih. Pemateri kita pada hari ini Bapak Dedi Kurniawan. Beliau lahir di Bandar Besti 4 Desember 1977. Kemudian background studinya SDN Bandar Besti, Pematang Bandar, Nat Sumatera, Boarding School of Lukman, Bandar Tengah, Boarding School of Al Hikmah, Benda Bumi Ayu, Java, kemudian North Sumatra State Islamic Institute. Saya tidak perlu membacakan CV-nya karena terlalu banyak ya. Pak Dedi ini luar biasa. Jadi saya mengenal beliau itu sebagai expert di bidang occupational safety, juga di basic training K3L, kemudian OSAS 18001. OSAS itu salah satu standar safety, occupational safety, terus kemudian incident investigation. Beliau juga fire. Jadi sampai saat ini beliau sebagai head of EHFS ya, jadi Environment, Health, Safety, Fire and Safety. Nah, semua di bawah kendali beliau, apa yang pengendalian kontrol occupational safety, fire, health, termasuk COVID-19 di Sinarmas itu under Pak Dedi Kurniawan. Oleh karena itu, teman-teman, hari ini bersyukur banget beliau bisa meluangkan waktu buat kita semua. Expertnya hadir di sini, banyak ilmu yang harus kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena dengan pertanyaan itu biasanya kita akan lebih mudah mengeksplor pengalaman-pengalaman yang sangat mahal dari expert kita pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memandu session kita pada hari ini. Session kita pada hari ini pertama akan kita dengarkan paparan dari Pak Dedi Kurniawan. Kemudian nanti teman-teman ada session untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti bisa silahkan raise hand dan nanti Teh Nabila bisa di-pin ya yang raise hand supaya bisa langsung bertanya ke Pak Dedi. Oke, demikian kurikulum kita dari Pak Dedi Kurniawan. Hari ini akan menyampaikan tentang kebijakan lingkungan dan implementasinya di industri. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dedi, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Agreen Talk Session 3 hari ini, memenuhi undangan kami, dan kami berharap banyak pengalaman-pengalaman yang Bapak bisa share kepada kita sebagai bekal teman-teman Agreeners untuk ke depannya. Silakan Pak Dedi, waktu dan tempat saya silakan. Oke, saya share ini ya untuk materinya. Oke, saya ini ya, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi buat rekan-rekan semua ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah mungkin ya sharing ya buat kita. Karena memang pada dasarnya aspek safety ataupun aspek lingkungan ini belum menjadi fokus yang paling istilahnya paling besar lah porsinya ketika kita sekolah ataupun kita kuliah. Makanya kadang-kadang ini suka ini perlu dilatih lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua ya. Jadi untuk materi ini saya akan paparkan, mungkin nanti ada beberapa yang kita skip ya. Mungkin karena yang keterkaitan dengan undang-undang ataupun apa
nanti kita akan lebih bahas lebih fokus nanti di pengalaman ya terkait dengan implementasi lingkungan ya di tempat kita di PT Smart ya. Kalaupun ini pasti saya secara umum nanti akan sampaikan secara general di perusahaan. Oke, untuk dari data diri saya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh informasi ataupun apa, saya siap untuk kasih sharing buat teman-teman terkait dengan enviro ataupun safety ataupun yang lainnya. Kalau dilihat mungkin dari CV mungkin teman-teman pada bingung kali ya. Saya lulusan Institut Agama Islam Negeri, terus kemudian nampel masuk ke teknik gitu. Jadi ya memang suatu hal yang mungkin kadang-kadang kita masih istilahnya ngelihat sesuatu itu kita butuh belajar. Makanya saya punya prinsip itu saya pengen belajar dan belajar terus. Jadi apapun ibaratnya background ataupun pendidikan kita itu tidak menjamin bahwasanya apa yang kita pelajari itu bisa kita langsung implementasikan ya. Ibaratnya saya ini lulusan teknik, saya harus masuk ke teknik gitu. Enggak juga. Malah lebih bagus itu ibaratnya kita itu mengambil suatu kesempatan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita yang diharapkan nanti bisa pada saat kita masuk ke jenjang karir ya pekerjaan itu bisa lebih enjoy karena memang kita yang mau gitu ya. Jadi nanti sedikit mungkin nanti kita akan sharing sedikit terkait mungkin pengalaman saya. Nah, untuk di outline kali ini ya terkait dengan limbah, jenis limbah dan pengelolaan limbah dan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan limbah. Jadi umumnya ya sebuah perusahaan itu dia akan berusaha untuk comply terhadap regulasi. Tapi kadang-kadang juga ada perusahaan yang tidak mau comply, ibaratnya curi-curi seperti itu. Nah, di sini mungkin beberapa pengalaman nanti akan saya paparkan terkait dengan regulasi ya sesuai dengan yang kita implementasikan di perusahaan ataupun di beberapa perusahaan saya sebelumnya. Jadi untuk di limbah kali ini ya terkait dengan pengertian limbah ya. Kalau limbah mungkin umumnya kita udah ngerti lah ya apa yang dibuang, apa yang diproduksi, apa yang dihasilkan ya baik dari industri ataupun ini ketutupannya slide-nya. Jadi kalau kita sebut tuh kan kadang-kadang limbah itu produksi dari industri saja gitu kan. Padahal sebenarnya dari domestik yang dihasilkan dari dari rumah itu juga masuk ke dalam kategori limbah. Jadi kalau di sini itu kita sebut dengan gray water ataupun black water. Kalau udah namanya industri limbah cair ataupun ibaratnya ada B3-nya gitu, ada bahan berbahaya dan beracunnya. Nah, ini mungkin sekilas terkait dengan pengertian limbah. Nah, di sini terkait dengan limbah padat ya, itu lebih kita kenal tuh dengan sampah kan. Makanya mungkin ini basicnya seperti ini. Dan sering juga itu kehadirannya namanya limbah itu kan nggak pernah kita rencanakan tapi tahu-tahu kita buang. Misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau bila ditinjau dengan secara kimiawinya ya senyawa organik ataupun senyawa anorganik. Nah, di sini nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau di definisinya terkait dengan limbah ini sendiri ya sesuai dengan PP ya Peraturan Pemerintah 101/2014 ya yang disebut dengan sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung zat energi ya dan komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya, nah ini bahasa hukum ini, secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan dan atau membahayakan lingkungan, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Ini kalau tinjauan dari undang-undang ya. Di kita itu PP 101 2014. Nah, kalau dari jenisnya sendiri yang kita kenal itu kan berdasarkan kepada sumbernya, ada di rumah tangga, ada di atau grey water. Kalau black water itu biasanya dari, kalau yang kita kenal itu di rumah itu apa, septic tank ya. Nah, terus kemudian kalau yang grey waternya itu adalah yang dari cucian tangan, cucian sabun, pokoknya yang sifatnya ada deterjen ataupun apa, itu yang kita sebut dengan yang grey water. Dan ada yang disebut juga non domestik. Non domestik ini adalah limbah yang dihasilkan dari usaha atau bisnis, ya, industri, perkantoran atau perorangan dengan catatan mendapatkan keuntungan. Jadi ya ada nilai, ada value-nya lah gitu. Nah, kalau berdasarkan kepada senyawa, ini ada yang disebut dengan organik. Ya, kita mungkin tahu lah, udah familiar dengan kondisi ini. Ada yang disebut dengan non organik. Nah, yang kita bahas di sini lebih fokus nanti ke LB3-nya. Ya. Jadi di sini kita akan fokus sedikit terkait dengan LB3-nya. Nah, kenapa gitu ya? Karena memang dia ibaratnya yang harus dimonitor dan harus proses terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan luar. Nah, untuk di domestik juga ya ibaratnya yang terutama yang anorganik ini kan lumayan nih. Kalau kita lihat itu penggunaan plastik sekarang ya, terus kemudian apalagi yang dari industri, mungkin dari sisa-sisa packing ataupun sisa-sisa kemasan, nah ini juga cukup cukup besar gitu kalau seandainya tidak ditangani dengan baik ya. Ini contohnya dari jenis sampah dan lama hancurnya. Nah, kita masuk sedikit di sini terkait dengan pengelolaan limbah. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas limbah ya. Ada volumenya, ada kandungan pencemarnya, ada frekuensi pembuangan limbahnya. Ini juga nanti akan kita lihat di sini. Jadi untuk mengatasi limbah ini diperlukan pengolahan atau penanganan limbah ya. Pada dasarnya pengelolaan limbah ini dapat dibedakan menjadi pengelolaan menurut tingkat perlakuannya dan pengelolaan menurut karakteristik limbahnya. Nah, jadi ada proses pengelolaan limbah itu ya. Ada rangkaiannya. Jadi rangkaiannya di situ dari mulai proses reduksi limbah B3, penyimpanan ya, reduksi ini kan dari plan ya, dari prosesnya. Terus kemudian penyimpanan limbahnya. Nah, ini kita punya TPS, kita punya izin TPS kan itu, tempat pembuangan sementara untuk LB3. Ini wajib dipenuhi oleh dari perusahaan tersebut, karena sebelum dia buang keluar ke pemanfaat, jadi kita posisikan dulu di tempat kita kumpulin. Jadi ada harinya, ada yang 90 hari, ada 120 hari misalnya gitu kan. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, dengan kondisi ini ya, ini perusahaan juga harus ibaratnya mengikuti regulasi yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya jangan sampai nanti ada pelanggaran-pelanggaran ataupun ibaratnya ada pencemaran-pencemaran yang tidak terkontrol. Nah, ini. Nah, terus kemudian apa? Nah, kalau di perusahaan itu ada penyimpanan dan pengumpulan ya. Jadi di perusahaan itu di internal itu akan diproses yang 3 ke atas tadi, reduksi, penyimpanan dan pengumpulan. Nah, kalau di pengangkutan ini nanti ada pihak ketiga. Ataupun kalau memang perusahaan itu punya transporter sendiri, boleh, tapi harus ada izinnya. Harus ada rekomendasi dari Dishub-nya. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian pemanfaatan limbah. Nah, ini nanti ya dari pihak ketiga juga. Kalau memang pihak ketiga itu punya izinnya dan lengkap, dia boleh memanfaatkan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya perusahaan sendiri juga boleh juga memanfaatkan kalau seandainya perusahaan tersebut ya mampu mengelola ibaratnya jangan sampai nanti keluar ke lingkungan itu masih berupa limbah B3. Bisa jadi kalau sekarang itu
kita sebut itu apa namanya, byproduct. Jadi sudah berbentuk produk, jadi bukan limbah B3 lagi gitu, itu boleh. Dan itu nanti bisa diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup prosesnya. Nah, pemanfaatan, pengelolaan limbah, dan penimbunan, nah ini juga nanti bisa dilakukan di pihak ketiga. Boleh, di internal perusahaan juga boleh, cuman regulasinya berat. Karena ibaratnya kalau di Indonesia ini kita punya apa namanya penimbunan limbah ini itu masih jarang ya. Kalau yang sekarang tuh yang terbesar itu kita PPLI. Kalau kita lihat itu di mana? Di Gunung Putri ya, di daerah Bogor. Wah, itu kalau ngelihat apa namanya penimbunan itu sampai sekarang itu wah, udah kayak kalau mungkin kenal ini ya, udah kayak gunung apa namanya? Gunung apa ya? Kalau di sini itu apa? Pangrango ya atau gunung ini udah segede itu hampir. Jadi dengan kondisi itu sebenarnya nah disinilah bagaimana perusahaan untuk bisa mengurangi ataupun bisa apa namanya mereduce, merecycle, ibaratnya seperti itu ya. Nah, prosesnya itu nanti. Nah, kita akan apa namanya paparkan nanti di slide berikutnya. Nah, terkait dengan pengelolaan limbah B3 ini, ya. Jadi ada perizinan dan kewajiban pengelolaan limbah. Jadi apa namanya dari perusahaan juga boleh ya mengajukan ini ya karena memang setiap orang yang menghasilkan limbah B3 itu wajib melakukan pengelolaan limbahnya yang dihasilkan dan pengelolaan limbah itu wajib mendapat izin dari menteri, gubernur ataupun bupati ataupun wali kota ya sesuai dengan wewenangnya. Nah, kalau di PP 101 ya. Nah, ini pelaku pengelola limbah, penghasil atau pengumpul, pemanfaat, pengelola atau penimbun itu wajib juga. Nah, di sini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi izin di sini tujuannya adalah apa namanya untuk membatasi juga. Jadi ibaratnya dengan kondisi ini kan kadang-kadang kalau misalnya itu kita buka secara keseluruhan, ini kadang-kadang perusahaan juga ya semampu dia akhirnya seperti itu. Padahal kalau tidak dibatasi dengan peraturan. Nah, ini terkait dengan apa namanya pengelolaan juga ada beberapa peraturan. Nanti mungkin saya bisa share ya terkait dengan materinya. Kita nggak bahas begitu dalam di sini terkait dengan regulasinya. Nah, ini juga ini sama ya ada Cap Bapedal ya terkait dengan tata cara persyaratan teknis, penyimpanan, pengumpulan ya, dokumen limbah ya, persyaratan teknis. Ini banyak sekali regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan. Nah, di sini ini kalau di internal ya, di internal perusahaan itu ada yang disebut dengan limbah B3 ini ya prosesnya ya, dari mulai pengurangan, penyimpanan dan pengumpulan itu dilakukan di perusahaan. Kalau pengelolaan ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga, pemanfaatannya juga sama. Perusahaan juga boleh melakukan, tapi dia harus mendapatkan rekomendasi izin dari dari LH. Penimbunan, nah ini penimbunan ini yang sangat berat ini. Penimbunan karena apa? Efeknya nanti kalau seandainya ditimbun di dalam perusahaan, ibaratnya nanti kalau untuk recovery-nya, waduh luar biasa itu. Makanya nggak bisa macam-macam. Dulu sempat ada terjadi di sebuah perusahaan, ya mungkin dia beranggapan bahwasanya ini kan yang saya buang ini kan hanya tanah ya, hanya berupa kalau di kita itu ada namanya spent bleaching earth ya. Jadi hasil penyaringan ataupun pemurnian daripada minyak goreng itu ada disebut dengan SBE, spent bleaching earth. Jadi sisanya itu tadi itu kan masih ada oil content-nya itu mungkin di atas ya sekitar 20%-an. Nah, itu dia berani gitu. Berani untuk nimbun di area memang sih di area perusahaan, tapi itu efeknya dari air tanah perubahan ya, air tanah itu juga nanti akan berimbas ke lingkungan yang akhirnya nanti. Nah, di sini kalau misalnya ada ketemu kondisi seperti ini, waduh luar biasa itu. Jadi recovery-nya itu sampai mungkin biayanya itu bisa berlipat-lipat dari biaya ataupun ongkos yang kita keluarkan saat kita membuang
limbah itu secara regulator, ibaratnya dengan pemanfaat dari pihak ketiga. Karena ibaratnya recovery-nya itu luar biasa gitu. Contohnya ada beberapa kasus lah, contohnya misalnya ada sebuah perusahaan dulu beranggapan bahwasanya dia melakukan suatu hal yang ibaratnya dari manajemennya, ya, dari internalnya ataupun dari leadernya dalam satu perusahaan itu beranggapan, oh, saya ini memperkecil ibaratnya cost yang ditimbulkan dari perusahaan. Kadang-kadang seperti itu, ya kan? Misalnya nih, oh, ini kalau saya buang ini biayanya berapa, kan gitu. Contohnya aja, misalnya kalau kita buang mungkin per kilonya aja, misalnya sekitar 900, 800 misalnya rupiah per kilo. Tapi kalau dihitung tonasenya luar biasa kan angkanya gitu. Sama juga kalau di kita itu misalnya ada limbah-limbah yang lebih spesifik, ya, itu biayanya itu kadang-kadang bisa lebih besar karena memang prosesnya untuk memusnahkan ataupun ibaratnya untuk memanfaatkan tadi itu lebih lebih besar cost-nya. Jadi akhirnya membuat biaya tadi itu bisa lebih tinggi. Nah, disinilah kadang-kadang perusahaan itu ini ketimbang saya buang ke sana, ya bagus saya timbun aja sendiri, atau saya kasih ke pemanfaat yang tidak berizin, misalnya seperti itu. Kadang-kadang itu ada seperti itu. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, apa yang akan terjadi? Dia beranggapan dia akan, contohnya misalnya gini, dia menekan cost ya dengan biaya limbah yang tadi, yang bisa dialihkan mungkin buat pembiayaan yang lain. Padahal sebenarnya penanganan limbah ini kalau seandainya tidak dikelola dengan baik, ini akan berakibat efeknya negatif kepada perusahaan. Ya, performance daripada perusahaan, image masyarakat kepada perusahaan itu juga akan merusak ya. Ya, kalau seandainya kalau udah perusahaan itu udah rusak image-nya di masyarakat, wah ini perusahaan ini suka buang limbah sembarangan nih. Oh ini buat masalah ke lingkungan misalnya gitu. Ini kan akhirnya bisa menurunkan pamornya lah, ibaratnya produknya nanti akan bermasalah, tidak akan laku lah ini karena dilihat, oh ini perusahaan ini pernah ngelanggar nih, oh ini pernah ini blacklist nih, seperti itu kan itu. Nah, ada pimpinan perusahaan yang beranggapan bahwasanya apa yang dia lakukan itu untuk membantu perusahaannya, ya kan? Contohnya tadi kan dia ngurangin nih cost-nya, yang tadinya harus dipakai untuk pengelolaan limbah, dipakai untuk cost yang lain, atau dipakai ya untuk yang di cost beda lah di departemen lain. Akhirnya dia beranggapan seperti itu. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya dia itu Dia membunuh perusahaan itu sendiri, benar nggak? Jadi dia beranggapan bahwasanya dia menolong, padahal sebenarnya dia itu adalah mendorong perusahaan itu masuk ke dalam jurang yang lebih parah gitu. Ya, cost-nya misalnya yang harus dikeluarkan misalnya 10 juta dengan membuang limbah dengan benar sesuai dengan regulasi, tapi karena dia buangnya tadi itu tidak benar, akhirnya menimbulkan cost yang lebih besar. Gakup datang ke areanya, ya kan? Pada saat mungkin pemeriksaan ataupun audit dari LH ataupun dari pihak luar karena mungkin ada komplain dari misalnya masyarakat ataupun dari LSM ataupun yang lain-lainnya, ini juga kan jadi kendala gitu. Kosnya lebih besar, ya kan? Kita menyelesaikan permasalahan hukumnya, terus kemudian kita juga menyelesaikan permasalahan terkait dengan recovery tadi, area ataupun wilayah yang tadinya sudah dicemari, kan seperti itu. Ibaratnya mengganti cost ke misalnya nih, kalau dia buang limbah cair sembarangan terus masuk ke mana? Mengenai ke area tambak, misalnya tambak masyarakat ataupun yang mati berapa, ini berapa, hitungannya sudah luar biasa gitu. Itulah kalau dari efek negatif kalau seandainya misalnya perusahaan tadi itu tidak comply terhadap aturan. Nah, kalau untuk di legalnya kalau kita perusahaan itu kita ada yang disebut dengan AMDAL dan UKL UPL.
Jadi kalau AMDAL itu adalah untuk proses suatu perusahaan izin ya. Nanti AMDAL ini kan ibaratnya analisa dampak lingkungannya ya. Nah ini dari perusahaan yang di luar di luar kawasan. Biasanya itu dia harus punya AMDAL. Tapi kalau dia di dalam kawasan, dia cukup dengan UKL-UPL saja. Itu sama sih sebenarnya antara AMDAL dan UKL-UPL, itu bentuknya itu hampir sama. Cuman biasanya kalau AMDAL, dia itu langsung dia berkoordinasi dengan LH, ya. LH ini baik di kabupaten kota ataupun di provinsi, ataupun bahkan sampai nanti ke kementerian. Tapi kalau untuk UKL-UPL, kalau seandainya nih contohnya kita di Smart Marunda, kita di area kawasan Marunda Center, kita koordinasi memberikan laporan tadi ke Marunda Center, dan Marunda Center ini akan mengeluarkan izin lingkungannya. Ibaratnya apa? Ada yang menyatakan bahwasanya si perusahaan ini, si A ini, perusahaan A ini sudah mengajukan rencana pengelolaan lingkungannya, ya kan? Dan ini juga harus diakui oleh kawasan tersebut untuk dikeluarkan dokumennya. Jadi dokumen izin lingkungannya tadi menyatakan bahwasanya perusahaan ini sudah memenuhi persyaratan untuk prosesnya. Tapi kalau yang sekarang ya, kalau di undang-undang yang baru ya, mungkin ini kita belum lihat sih terkait dengan Omnibus Law ini juga kan mengaitkan terkait dengan prosesnya ya. Jadi informasinya sih AMDAL dan UKL-UPL itu tidak ini lagi, tidak dipersyaratkan. Maksudnya tidak terlalu, memang disyaratkan, cuman tidak terlalu ketat. Nah ini yang harus kita cermati terkait dengan efeknya nanti ke lingkungan. Karena ya perusahaan tadi kalau seandainya juga tidak dimonitor atau tidak ditekan, ya akhirnya akan melakukan ya pelanggaran-pelanggaran, karena memang melihat ya kalau kita dari sudut pandang perusahaan sama dari sudut pandang yang masyarakat ataupun dari sudut pandang regulator ya, dari kementerian atau apa itu beda ya. Jadi makanya di sinilah monitornya harus lebih diperketat terkait dengan regulasi yang sudah ada tadi dipertahankan. Jadi jangan sampai nanti memperlonggar malah akhirnya membuat lingkungan kita itu yang di sekitar perusahaan akan bermasalah gitu. Nah, dari proses tadi AMDAL UKL-UPL itu ada keluar izin lingkungan, terus kemudian izin perlindungan dan pengelolaan ini. Dan ini ada izin pembuangan air limbah, ada izin penyimpanan sementara. Jadi kalau pembuangan limbah itu tadi, kita misalnya kita punya limbah cair yang kita buang langsung misalnya ke sungai, ke badan sungai ataupun ke laut. Nah, itu juga harus ada izinnya. Itu yang disebut dengan izin IPLC ya. Kalau ini izin pembuangan langsung itu ke laut. Nah, kalau seandainya ini kalau kita punya limbah cair yang kita buang keluar. Nah, kalau limbah cairnya kita kelola misalnya di dalam satu kawasan kawasan industri akan menyediakan fasilitas berupa pengelolaan ya WWTP. Jadi prosesnya nanti masuk ke WWTP ya dari kita dengan mengikuti regulasi standar baku mutu yang dikeluarkan dari kawasan. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya kita buang langsung ke lingkungan, ke badan air ya, langsung ke lingkungan, itu dengan pH-nya normal 6 sampai dengan 9, terus kemudian COD-nya itu kalau sekarang regulasinya itu malah lebih ketat. Kalau dulu itu masih 100, masih bisa. Tapi kalau sekarang ini kalau nggak salah kemarin terakhir itu yang di peraturan yang baru itu kita cuma dikasih itu 80. Waduh, makin ketat itu. Kalau ibaratnya COD-nya masih tinggi, itu nggak bisa langsung dilepas ke lingkungan. Nah, kalau kita di kawasan itu biasanya karena memang kawasan itu memfasilitasi WWTP terkait dengan limbah cair yang dihasilkan oleh perusahaan, kita punya standar baku mutu yang dikeluarkan oleh si kawasan tadi. Misalnya kawasan itu dia terima untuk pH-nya sama, terus kemudian COD-nya mungkin
500 gitu. Karena nanti akan dikelola lagi oleh si kawasan tadi. Biasanya seperti itu. Nah, kita berarti buang dengan baku mutu yang ada tadi. Misalnya 500 sudah kita lempar ke kawasan seperti itu. Nah, ada juga kawasan yang memperketat misalnya. Ada yang kasih misalnya 300 misalnya gitu. Macam-macam. Jadi masing-masing itu punya punya standar yang berbeda. Nah, ini tinggal di kitanya ya. Nanti dari perusahaan mengikuti regulasi yang ada di mereka dengan sesuai dengan baku mutu yang ada. Nah, jadi seandainya ini ada pertanyaan nih, kalau seandainya ini ada dari baku mutu kawasan itu lebih ketat daripada baku mutu yang ada di lingkungan, bagus berarti. Jadi yang kita ikuti yang mana? Yang kita ikuti yang lebih ketat. Karena apa? Kalau seandainya nanti kita ikut proper, ya. Jadi ikut proper. Jadi proper itu nanti akan saya jelaskan. Jadi penilaian nanti dari LH terkait dengan proper. Nah, ini berarti regulasi yang paling ketat. Tujuannya apa? Untuk bisa mengontrol di internal perusahaan itu sendiri untuk membuang limbah cairnya tadi. Nah, setelah itu, jadi ada yang disebut tadi izin pembuangan air limbah ke laut. Nah, ini dengan IPLC-nya tadi. Terus kemudian selat IPAL ya. Jadi untuk IPLC-nya, terus kemudian dengan kawasan industri. Kalau di kawasan industri ya tadi yang saya jelaskan tadi bahwasanya cukup kita mengikuti regulasi yang ada di kawasan industri. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan berdasarkan peraturan pemerintah ya terkait dengan PP tadi 101/2014 itu ada berdasarkan pada sumbernya. Jadi limbah B3 itu ada sumbernya yang tidak spesifik, ada yang sumbernya itu dengan yang spesifik. Ya. Jadi kalau tidak spesifik ini adalah kita contohkan mungkin gini. Kalau spesifik dulu ya, spesifik itulah kegiatan utama dari industri. Contohnya misalnya kalau di perusahaan minyak goreng, jadi limbahnya itu sudah jelas. Ada SBE, misalnya spent bleaching earth, ada limbah cair, terus kemudian ada cartridge filter ataupun yang lainnya. Ada misalnya yang penting ini adalah dari proses. Tapi kalau seandainya yang sumber yang tidak spesifik, yaitu bukan berasal dari kegiatan utama industri. Jadi contohnya misalnya majun ya, kain majun yang mungkin yang kita pakai sehari-hari mungkin untuk ngelap oli ataupun yang lainnya, itu salah satu contohnya itu. Atau mungkin lampu ya, lampu TL kalau misal ada yang menggunakan lampu TL. Terus kemudian ada cartridge, saringan-saringan ya. Nah, ini juga masuk yang ke dalam yang tidak spesifik ibaratnya atau non rutin yang kita sebut itu non rutin. Kalau yang di limbah spesifik ini adalah limbah rutinnya gitu. Nah, ada lagi yang disebut ini di sini dalam peraturan di PP 101 adalah limbah B3 yang dari B3 kadaluarsa. Misalnya nih dari lab ya kan. Dari chemicalnya mungkin sudah tidak sudah expired ya. Jadi kita buang ini kemana? Nah, ini juga harus dibuang ke pemanfaat juga. Ini sama seperti itu. Nah, ini kalau ini mungkin kita paparkan sedikit terkait dengan jenis-jenisnya ya. Kalau yang tadi misalnya oli bekas ya. Terus kemudian ini dari sumbernya dari mana? Dari maintenance, mungkin perbaikan-perbaikan. Ada pelumas, grease juga sama. Terus kemudian filter bekasnya misalnya dari solar ya. Pada saat mungkin diesel ya, mesin diesel kita itu ada misalnya cartridge saringan filternya misalnya. Nah, selat WWTP. Nah, ini juga kan kalau dari proses WWTP itu kan ada selatnya, ibaratnya ada padatan yang dihasilkan dari proses WTP itu juga dimasukkan ke dalam D3. Tapi kalau LB3, sorry. Tapi kalau seandainya nih murni ya, kalau di PP 101 itu kalau seandainya proses WTP itu dari sumbernya itu nabati murni, itu tidak digolongkan ke LB3, tapi wajib juga ditangani dengan baik. Ibaratnya jangan sampai juga dibuang keluar sembarangan seperti itu. Kalau seandainya yang chemical, oleochemical ataupun yang lainnya itu masuknya dia ke LB3. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau seandainya gimana nih kalau dari proses yang LB3 tadi yang dari
WWTP yang diproses mungkin masih ada yang ada campuran gitu. Nah ini kalau seandainya dari WWTP yang ada 2, misalnya kita punya WTP 2 nih. Dari prosesnya misalnya kalau seandainya ini nabati murni ya, ini tidak B3. Tapi kalau yang di sini ini dia dari oleochemical. Terus prosesnya tapi nggak selesai, ya kan? Nah ini kita masukkan ke dalam WTP yang 1. Nah ini wajib juga. Berarti dia masuk ke dalam golongan menjadi LB3 gitu. Karena dia sudah terkontaminasi ya dari WTP yang sebelahnya, mungkin seperti itu terkait dari prosesnya. Nah, kemasan bekas ini banyak ya, mungkin dari sisa-sisa proses ataupun kemasan-kemasan chemical yang digunakan ini juga masuk ke dalam B3. Jenis limbahnya juga ya karakteristiknya ini macam nanti bisa kita lihat ya, ada aki ya, ada mungkin filter-filter, ada. Nah ini kalau ini yang kita sebut di sini untuk untuk spent bleaching earth, ini juga sama. Ini dengan kode-kodenya lah, nanti bisa dilihat. Nah, setiap orang penghasil B3 ya wajib melakukan pengolahan limbah B3 itu yang dihasilkan. Terus kemudian dalam hal B3 ya yang telah kadaluarsa pengelolaan diikuti ketentuan pengelolaan LB3. Jadi kalau seandainya sudah kadaluarsa masuk menjadi walaupun dia awalnya itu adalah statusnya sebagai B3 karena dia sudah expired maka dia digolongkan ke LB3. Nah, dalam setiap orang yang mampu melakukan sendiri pengelolaan B3, pengelolaan diserahkan ke pihak lain. Misalnya ini nggak mampu nih kita ngelola. Jadi diserahkan ke ke pengelola pihak ketiga yang berizin seperti itu. Jadi berizin ya pengelolaan B3 ini wajib mendapat izin dari gubernur ya, menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Misalnya apa nih? Kalau dia transporter, nah ini harus ke kementerian. Kalau dia hanya izin TPS, nah itu kita cukup di bupati ataupun di wali kota saja. Tapi kalau seandainya sudah prosesnya misalnya kita buang limbah cair langsung ke laut misalnya atau ke sungai, nah ini izinnya itu masuknya sudah ke ranahnya ke kementerian. Jadi lebih tinggi lagi. Nah, kalau ini terkait dengan pembagian ya limbah B3 berdasarkan kategori, ada kategori 1. Kategori 1 di sini yang berdasarkan secara langsung ini terhadap kesehatan, jadi efeknya langsung akut, misalnya asam, basa, garam, kimia, B3 dan lain-lain. Dan juga ada yang disebut LB3 dengan kategori 2. Jadi kategori 2 ini dampaknya itu secara langsung itu terhadap kesehatan manusia, berdampak terhadap lingkungan. Jadi kronis ya ini menahun lah, efeknya itu nggak sekarang. Misalnya kalau kita kerja di lab, kita hirup terus kan itu chemical-nya ya, uapnya. Nah, ini prosesnya juga akhirnya apa? Nah, ini yang nanti ya efeknya itu kronis ya, menahun gitu. Makin lama efeknya itu nanti setelah mungkin sudah di atas umur 40 tahun baru mulai kerasa. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang efek dari chemical ya, dari kategori B3 tadi yang secara resikonya. Nah, ini kalau kita ngelihat nanti tata cara penetapan B3 tadi ya, ini kita akan lihat dari mulai proses limbahnya, apakah ada di tabel. Jadi di lampiran 101 itu ada tabel. Jadi tabelnya itu ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Dan ada lampiran. Lampirannya itu lampiran berapa gitu. Biasanya seperti itu. Nanti disesuaikan dengan nomornya. Jadi untuk menentukan bahwasanya proses limbah yang ada di kita itu masuk ke golongan yang mana. Nah, ini dia cara penentuannya untuk penetapan limbah B3 tadi. Ini biasanya kita akan ngelihat kalau seandainya misalnya nih apakah ada di tabel 1 terus kemudian apakah limbah B3 ini memiliki kategori bahaya misalnya seperti itu. Jadi itu bisa dilihat. Nanti kita sesuaikan di sistem yang ini. Nanti ini contohnya ini. Jadi kodifikasi ya limbah B3. Jadi kalau seandainya nih ini limbahnya dengan nomor B101D misalnya gitu. Nah, ini kategorinya apa nih? Bahaya 2. Ya kan? B. Terus kemudian di 1 ini apa? Nah, ini tabel. Di tabelnya. Terus kemudian urutannya tadi apa? 01. Jadi dia masuknya di 01.
Terus kemudian nanti di D-nya itu apa? Nah itu. Jadi kategorinya itu nanti di situ. Ya. Oke. Ini untuk penentuannya. Nah, kalau seandainya nih kita punya, kalau di kita dulu pernah itu ada proses yang disebut dengan pengecualian. Jadi kita cabut apa istilahnya tadi karakter dari lampiran tadi. Misalnya, oh saya punya faba, fly ash, bottom ash dari boiler yang X batu bara misalnya. Saya mau dikecualikan nih, biar supaya nggak masuk ke dalam limbah B3, gimana prosesnya gitu kan. Wah itu luar biasa, itu panjang. Kalau di kita itu kemarin itu proses B3, pengecualian ini kalau nggak salah itu sampai sekarang nih belum selesai, karena memang ada beberapa perbaikan ya. Jadi ibaratnya banyak sih sebenarnya, banyak kepentingan di situ ya terkait dengan siapa tadi, si pemanfaat, penghasilnya ataupun yang lainnya seperti itu. Nanti mungkin kita bahas sedikit ya terkait nanti ini. Nah ini juga sama nih ya. Jadi dengan kode-kodenya. Jadi kalau seandainya kita mau melihat apakah golongan daripada limbah tersebut ya masuk ke dalam daftar B3 ya sumber spesifik umum. Nah ini masuk golongan yang mana? Nah ini ada jenis kegiatan industrinya apa gitu kan? Nah itu. Jadi kode industrinya apa? Jadi 01 nih. Gitu. Terus kemudian sumber limbahnya dari mana? Kode limbahnya mana gitu. Nah, untuk biasanya itu kalau kita punya TPS ya, tempat penyimpanan sementara, harus ada kelengkapannya. Ya, ini merupakan kelengkapan-kelengkapan yang nantinya harus dilengkapi di tempat pembuangan sementara, ya, tempat penyimpanan sementara yang ada di perusahaan. Ada APAR, terus kemudian ada EWOS ataupun shower, terus kemudian ada kotak P3K, ada spill kit, ya, kemudian ada neraca limbahnya. Ini juga harus dilengkapi. Tapi kalau sekarang untuk neraca limbah mungkin kita nggak terlalu ini banget ya, karena memang ya sudah ada di sistem, tapi tetap juga harus kita tempelkan di dinding biar supaya ketahuan nih. Oh ini limbah yang masuk, limbah yang keluar misalnya gitu. Jadi sisanya berapa nih yang ada di TPS gitu. Ya. Terus kemudian penerangan lampu, terus kemudian SOP ya, terkait dengan ada timbangan ya untuk mengukur. Yang paling penting di sini ada FATRAP-nya. Jadi kalau seandainya ada ceceran nih masuk ke FATRAP kita ambil, kita sedot lagi masuk ke dalam penempatan atau wadah, nanti kan kita buang ke eksternal lagi ke pemanfaat. Jadi untuk pengemasan juga di sini kita ini ya, untuk terkait dengan simbolnya ya, simbol-simbol B3 ya, ini juga setiap kemasan B3 yang kita hasilkan dari perusahaan itu harus ada identifikasinya. Ya, apakah dia kosong, apakah dia ada isinya. Nah, ini disesuaikan dengan labelnya, dengan karakteristik daripada limbahnya tadi. Ya, penempatan simbol dan labelnya ini seperti dalam gambar ya. Ada misalnya dia beracun misalnya. Nah, terus ini ada identifikasinya, ada peringatan ya, limbah bahan berbahaya dan beracun. Terus penghasilan ini dari mana nih? Alamatnya mana ya, teleponnya mana? Supaya nanti pada saat mungkin pada pengangkutan ya, pada pengangkutan nanti di truk limbah kita itu gampang mengidentifikasinya. Oh, ini punya perusahaan si A nih. Oh, ini punya perusahaan si B misalnya seperti itu. Nah, ini gunanya untuk identifikasi terkait dengan pelabelan tadi. Ya. Nah, contoh kemasan wadah sementara misalnya. Nah, ini kita kan ada letakkan misalnya wadah sementara. Nah, ini juga harus diberi label ya. Tujuannya untuk mengidentifikasi terkait dengan limbah yang dihasilkan tadi. Nah, untuk terkait dengan pengangkutan ya, pengangkutan limbah B3, di sini tuh ada kegiatan ya, yang pengangkut pengiriman limbah B3 ya, secara general ini diserahkan ke pihak ketiga, misalnya ke PT ABC lah. Tapi kita harus lakukan evaluasi. Apakah perusahaan tersebut ya, pihak ketiga tadi itu sudah memenuhi regulasi belum? Jadi kalau seandainya tidak memenuhi regulasi itu masalah kita. Jadi ibaratnya gini, kalau seandainya kita buang
ke transporter yang tidak berizin, berarti kita akan mendapat masalah terkait dengan kalau seandainya ditrace lagi nih oleh pihak lingkungan hidup, ya. Ini karena sering terjadi, ya, sering terjadi itu apa? Dia buang ke transporter yang tidak berizin, yang akhirnya apa? Akhirnya dibuang sembarangan. Jadi tidak terkontrol. Tapi kalau sekarang ini sudah lebih ketat lagi. Jadi kita itu ada yang kita sebut dengan simple, ya, masuk ke dalam simple dan siraja limbah. Jadi kita misalnya keluarkan nih dengan bukti timbang, terus kemudian diproses di timbangan, diangkut oleh transporter, dan transporter tadi itu membawa, ini sudah langsung kita input. Jadi kita input ke dalam sistem. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sistem, nanti pengangkutan dia akan masukkan ke dalam sistem lagi. Terus kemudian nanti kalau seandainya sudah diantar, misalnya ini dibawa ke pabrik semen, ke Holcim misalnya. Sampai di sana, dari Holcim, kalau seandainya barang tadi udah masuk, dia akan dikasih lagi, identifikasi lagi. Maksudnya dia input ke dalam sistem lagi. Bahwasanya limbah yang dibawa misalnya dari PT ABC tadi, ini sudah melalui transporter yang benar, terus kemudian dikelola dengan benar, dimanfaatkan dengan benar oleh si penampung tadi. Gitu. Jadi sekarang itu lebih ketat ya dari prosesnya seperti itu. Jadi kita kalau monitor limbah itu udah gampang kalau sekarang. Kalau dulu kita berdasarkan kepada manifest sampai di sana itu belum tentu nanti ibaratnya ditangani dengan baik gitu. Kadang-kadang ada yang nakal, dia buang, dia tanda tanganin aja, dia bermain dengan pemanfaatnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Oke, terus selanjutnya kalau terkait dengan comply terhadap peraturan ya. Ini kan kalau ini kita lihat dari proper ya. Nah, di proper itu ada jenis limbah B3 telah 100% dilakukan pengelolaan, dia sudah comply. Dia sudah dapat statusnya biru. Berarti neraca limbahnya B3-nya sudah sesuai dengan periode penilaian, misalnya gitu. Nah, ini masuk ke dalam kategori biru. Bagus berarti. Kalau yang lebih bagus lagi, dia sudah ada punya inovasi lagi dari proses pengelolaan limbahnya, misalnya dimanfaatkan atau diproses lagi, ya kan? Nah, ini bisa menjadi statusnya yang tadinya biru bisa jadi hijau. Hijau bisa jadi emas, biasanya seperti itu. Nah, kalau seandainya dia statusnya merah, apa sih kenapa dia ini? Oh, ini perusahaan ini kena proper nih. Propernya apa? Merah dia. Nah, ini dia. Berarti dia ada jenis-jenis atau jumlah limbah B3 yang tidak 100% comply dilakukan pengelolaannya ya sesuai dengan ketentuan. Neraca limbahnya itu tidak sesuai dengan periodenya, misalnya acak-acakan ya, seperti itu ada dimasukin di bulan berapa, masuk ke bulan berapa, pokoknya seperti itu. Akhirnya dia mendapat status merah. Ada yang lebih parah lagi, statusnya menjadi hitam. Ya, jadi memang sama sekali dia tidak pernah menerapkan pengelolaan limbah tadi. Akhirnya apa? Kalau ini keluar, misalnya nih, ini kan kalau proper ini kan nanti akan diumumkan kan di di media. Oh, perusahaan yang mendapatkan proper hijau, perusahaan yang mendapatkan proper emas misalnya. Terus kemudian ada perusahaan yang dapatkan proper merah misalnya. Ada yang proper hitam. Waduh. Ini efeknya ke mana? Perusahaan yang kena. Kalau dilihat misalnya seperti itu kan. Wah, ini dia statusnya hitam ini. Udah. Efeknya apa? Customer-nya bermasalah, investornya juga pasti akan melihat, wah, ini gua rugi nih kalau seandainya saya mau masukin invest ke perusahaan ini, kan gitu. Nah, ini makanya disinilah kalau seandainya kita sudah sesuai dengan regulasi yang kita harapkan, minimum kita harus punya proper biru gitu. Nah, ini adalah contoh neraca-neracanya ya. Jadi pengisiannya seperti apa ya, karena memang ini adalah tabel yang disampaikan dari dari KLHK dalam penilaian proper. Ya, kita skip saja. Nah, kita masuk ke kebijakan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan proper tadi apa sih sebenarnya? Jadi program penilaian ya, peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Terus kemudian kalau di kita itu punya sistem ISO 14001. Kalau sekarang ini versinya udah 2015.
Jadi kebijakan lingkungan, ya, dengan mempersyaratkan tadi nih. Jadi di klausul 5.2 ya, ini menyatakan bahwasanya manajemen puncak itu harus menetapkan pemeliharaan kebijakan lingkungan, ya, kebijakan dari sistem manajemen lingkungan yang harus sesuai dengan tujuan konteks perusahaan, termasuk sifat, skala, dampak lingkungan dan kegiatan. Nah, di sini inilah menjadi awal mula biar supaya menjadi bargaining bahwasanya ini perusahaan saya ini sudah comply terhadap lingkungan misalnya seperti itu. Nah, kebijakan lingkungan di sini ya terkait dengan setiap tindakan yang sengaja diambil oleh perusahaan atau pengelola industri, ya, bahwasanya dia pengen nih, saya harus punya kebijakan lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki atau mengelola lingkungan itu dengan baik agar supaya perusahaan saya itu bisa establish, kan seperti itu. Nah, ini juga wajib disampaikan atau wajib dibuat oleh sebuah perusahaan. Nah, kalau ada sistemnya itu kan kebijakan pengelolaan itu berdasarkan kepada kalau kita lihat itu dari sumber daya ya. Jadi sumber daya alam, konservasi itu masuknya kebijakan pengelolaan untuk sumber daya alam. Ada juga dari kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini masuknya dalam kriteria Popper. Gitu. Nah, manajemen itu ngapain aja gitu. Nah, manajemennya harus menetapkan kebijakan ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya nanti ada guidance terkait dengan pengelolaan lingkungan di perusahaan tersebut gitu. Ya. Jadi ada pegangan. Kalau kita sudah punya kebijakan otomatis nanti akan turun ke standar operasional prosedur terus kemudian ke WI ya terkait dengan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan limbahnya seperti apa, proses limbahnya tadi seperti apa gitu. Jadi sesuai dengan sifat dan ukuran. Nah, ini kita nggak bahas lagi ya terkait dengan ini karena nanti bisa saya jelaskan ketika pada saat proses nanti mungkin ada teman-teman yang bertanya terkait dengan kenapa sih gitu. Karena mencakup terhadap komitmen tadi, komitmen perusahaan menyatakan bahwasanya saya ini pengen menunjukkan bahwasanya perusahaan saya itu adalah comply terhadap regulasi gitu. Ini contohnya. Jadi yang disebut dengan kebijakan perusahaan itu apa sih? Nah, kalau di kita itu kita gabung semuanya. Jadi kebijakan lingkungan, terus kemudian kebijakan keselamatan kerja, kesehatan kerja, terus kemudian terkait dengan kebakaran itu kita masukin dalam jadi satu. Ya, tujuannya apa? Biar supaya nggak banyak-banyak sih terkait dengan policy terhadap polisinya. Jadi jangan sampai nanti kebanyakan kebanyakan kebijakan akhirnya orang malah bingung kan. Nah, ini kita satukan semua terkait dengan kebijakan lingkungan, keselamatan kerja, kesehatan kerja. Jadi apa? Jadi perusahaan itu punya komitmen gitu loh. Punya komitmen mencegah dan perbaikan terhadap kondisi ya tindakan tidak aman yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kebakaran, kecelakaan serta penyakit akibat kerja misalnya seperti itu. Ini adalah gambaran satu contoh terkait dengan kebijakan. Atau ibaratnya yang kita kenal kalau di perusahaan itu adalah EFS policy ya. Nah, kalau kita sudah punya sertifikasi terutama untuk ISO 14001 ya, sistem manajemen lingkungan ya. Ini adalah sistem manajemen yang berencana, menjadwalkan, menerapkan, memantau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Jadi biar supaya kita itu punya regulasi lah terkait dengan dari mulai proses tadi menghasilkan limbah, penanganannya seperti apa, sampai dengan nanti dimanfaatkannya kemana, ini ada prosesnya. Jadi jangan sampai nanti di lapangan kita temukan kondisi misalnya ada pencemaran, ada limbah yang tidak teridentifikasi, ini untuk menghindari itu. Jadi harus dibuat sistem manajemen lingkungannya. Nah, kalau di kita itu ada yang disebut dengan kalau meminimisasi dari menjadi konsep yang baik ya, karena tujuan di kita itu untuk memperkecil ya efek daripada energi yang kita gunakan misalnya. Jadi
limbah yang dihasilkan, terus kemudian energi yang kita pakai, ya kan, namanya kebanyakan kita masih menggunakan energi fosil, dan terus selanjutnya ada menghemat uang pengeluaran untuk pengelolaan, yaitu juga bagian daripada konsep bagaimana kita untuk bisa menekan cost itu tadi. Nah, ini yang disebut dengan reduce, ya. Jadi mengurangi bahan kimia berbahaya mengandung logam. Nah, ini juga memakai listrik seperlunya. Terus kemudian recycle itu seperti apa, ya. Kita udah bisa ini nanti bisa dilihat lagi di ininya, di materi kita, ya. Jadi prosesnya seperti apa. Terus kemudian reduce-nya itu seperti apa, reuse-nya, ya, memanfaatkan lembaran kosong, ngeprint juga kalau sekarang kan paperless, ya, banyak itu di kita. Ini bagian daripada reuse tadi. Kita nggak hasilkan lagi kertas-kertas yang nggak bermanfaat, habis dipakai di depan, di belakang lagi, misalnya seperti itu. Menggunakan botol minuman untuk kita gunakan sebagai pot tanaman ataupun yang lain-lain, ini bagian daripada bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Ini juga kalau seandainya ini diterapkan di perusahaan, ya, dari proses ketiga tadi ini, ya, reduce, terus kemudian recycle dan reuse. Tadi ini kalau seandainya kita terapin, ini nilai proper kita itu bisa naik, ya. Yang tadinya mungkin yang blue bisa jadi green, atau bisa jadi selanjutnya bisa jadi gold. Karena mungkin ada efek manfaatnya tadi, gitu. Kita menangankan limbah itu bukan hanya membuangnya saja, tapi dengan cara apa? Memanfaatkan. Jadi memanfaatkan, memberdayakan ibaratnya lingkungan, memberdayakan orang-orang di sekitar perusahaan gitu untuk mengelola limbah ini tadi. Kalau di sistemnya, ya, kita ada tugas dan tanggung jawab, ya. Jadi manajer atau kepala departemen itu memastikan pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Memastikan pencatatan limbah B3 yang dihasilkan, dia harus tahu nih. Saya pakai misalnya material ini keluarnya nanti jadi apa dan dibuang kemana, itu dia harus catat. Ya, sebelum diserahkan ke pihak bagian lingkungan tadi, contohnya ke EFS misalnya. Ke Departemen EFS untuk dibuang ke pihak ketiga. Jadi memastikan catatan pengelolaan pemantauan, ya, sampah domestik yang dihasilkan, atau menetapkan staf asisten yang ditunjuk misalnya gitu. Ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab officer ataupun supervisor terkait apa? Nah, itu melakukan pengawasan dia tentang pengelolaan limbah, ya, di wilayah menjadi tanggung jawabnya, ya, memberikan briefing lingkungan keselamatan. Ini kalau di perusahaan itu seperti itu. Jadi dia harus kasih juga ilmu ke ke operatornya, ke tim yang ada di bawah, koordinasinya. Jangan sampai ibaratnya prosedur ataupun SOP itu hanya putus di officer misalnya seperti itu, atau di supervisor, tapi tidak sampai ke pihak ke operator ataupun ke bawahannya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, karena ujung-ujungnya yang mengeksekusi adalah bawahannya. Jadi jangan sampai nanti ketika dia mengoperate plant terus kemudian timbulannya limbah cairnya itu tidak teridentifikasi, ya ini juga masalah. Nah, kalau di EFS departemen adalah kita melakukan sosialisasi pengelolaan limbah. Jadi mengedukasi lah ke teman-teman, ya, di plant terkait dengan prosesnya nanti seperti apa, ya, pengelolaan limbah itu seperti apa. Jadi jangan ditangani dengan sembarangan, misalnya seperti itu. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan prosedur pengelolaan limbah, terus selanjutnya memberikan saran, ya, atas aspek LK3, ya, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan proses pengelolaan limbah, dan memberikan arahan briefing induction, ya, pelatihan training ataupun awareness LK3 kepada pekerja. Jadi ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab dari EFS. Mungkin itu, ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan materinya. Nanti kita bisa kembangkan lagi terkait dengan isu-isu yang ada sekarang. Nanti bisa melalui mungkin pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Dedi atas paparannya mengenai kebijakan-kebijakan lingkungan dan implementasinya di perusahaan. Bagaimanapun limbah itu penyumbang kos cukup besar, ya Pak Ded, ya, di dalam perusahaan, ya. Nah, makanya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya bagaimana implementasi di industri untuk reduce cost tersebut. Tadi juga Pak Dedi mengatakan bahwa karena besarnya cost untuk pemusnahan limbah terutama LB3 ini, kemudian perusahaan harus melakukan strategi-strategi yang mungkin untuk reduce cost.
Silahkan kepada teman-teman Agriners yang mau bertanya seputar implementasi di perusahaan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Pak, sambil menunggu rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh saya tanya Pak? Boleh, Saya ingin ada silahkan. beberapa hal yang ingin saya ketahui. Jadi gini Pak, kebetulan saya anak kabupaten ya Pak ya. Saya tinggal di hilir Sungai Citarum nih Pak. Dan Sungai Citarum itu kan dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor ya Pak ya. Nah, dan setelah saya analisis dan lihat, sudah ada beberapa inovasi dari pemerintah untuk membuat Citarum asri kembali. Dan untuk mahasiswa sendiri kan ada KKN tematik. Nah, menurut analisa Bapak sendiri, kira-kira berapa lama waktu estimasi untuk membuat Citarum asri kembali, menimbang limbah yang dihasilkan itu bukan hanya limbah rumah tangga, tapi juga ada limbah dari industri, Pak. Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya ya. Ini kenapa kita kemudian bersemangat untuk bertemu dengan adik-adik mahasiswa. Selain merasa lebih muda lagi, ada visi-visi yang jauh ke depan begitu. Oke, Pak Dedi, langsung silahkan bisa dijawab pertanyaannya tadi tentang Citarum asri. Kalau terkait dengan estimasinya kapan, sampai sejauh kapan, butuh waktu berapa lama, memang ini PR besar. Karena terus terang aja ya, edukasi ya terkait dengan kita orang Indonesia ini sendiri ya. Itu kalau kita flashback ke belakang lagi, kita lihat nih. Kita dapat edukasi terkait dengan LK3 ini sejak kapan sih gitu. Iya kan? Kita nggak kepikir bahwasanya LK3 ini paling orang itu kadang sering gitu kita case itu, misalnya kasus-kasus di kita itu apa? Mas, sampean tuh pernah tahu LK3 itu mulai kapan sih? Ya ini Pak, baru masuk di perusahaan ini di gitu. Perusahaan. Iya, jadi dia baru ngerti itu pada saat itu gitu. Padahal sebenarnya LK3 itu pada saat proses mungkin awal ya, edukasi mungkin dari PAUD atau dari TK itu harusnya sudah mulai diedukasi. Saya pernah lihat itu ada semacam tontonan lah di, kalau nggak salah itu Discovery Kids kalau nggak salah itu asik itu kalau untuk anak-anak. Jadi edukasi sebenarnya K3 itu seperti apa, lingkungan itu seperti apa, misalnya kamu mau main ini, kamu harus ini dong, pakai kacamata misalnya untuk pengaman, terus kemudian pakai sarung tangan. Nanti kalau mau pakai gunting atau mau pakai pisau, nanti didampingi ya sama orang tua. Nah, gitu. Itu sebenarnya itu adalah edukasi awal. Jadi sama halnya kayak kita misalnya mau kenal lingkungan. Kamu nanti kalau misalnya mau buang sampah, ayo dong nanti dibuang di tempatnya gitu. Jadi mulai dari kecil, dari awal gitu, dari keluarga ya, dari keluarga itu sudah dibentuk ya karakter dia. Jadi jangan sampai nanti dia buang sampah itu sembarangan. Akhirnya apa? Itu jadi kali masuk ke kali dia buang sembarangan, ya kan? Apalagi kalau sudah masuk di perusahaan itu menghasilkan dia nggak pernah kenal terhadap edukasi terhadap lingkungan. Akhirnya dia dia terapin juga di perusahaan dia. Wah, gua ini mau buang aja sembarangan gitu kan. Nah, inilah yang paling penting, ini PR besarnya di kita. Nah, ini kan teman-teman di UP ini bakalan jadi konseptor ya, ibaratnya yang bisa nanti menularkan ke anak didiknya ataupun ke lingkungannya ya. Ini harus memperkenalkan dari aspek K3, aspek lingkungan, ini harus diterapin dari situ. Memang kita butuh beberapa generasi nanti untuk proses ini ya. Tapi ke depannya ini akan ibaratnya akan bisa menghasilkan hasil yang mungkin yang tidak membuat tadi Citarum tadi jadi sarang limbah. Memang karena terus terang aja, kita kemarin terakhir itu waktu penyerahan proper ya di Bandung, waktu itu saya hadir. Jadi kita itu dapat blue, terus kemudian ada teman-teman
Yang kita itu masih di blue, dan ada teman-teman yang di mana, yang dari beberapa perusahaan lain yang sudah green ataupun sudah gold. Nah, kasusnya, jadi teman-teman itu kan kalau di situ kan banyak apa namanya ya, jalur ini ya, jalur industri ya, terutama tekstil ya di area itu tuh. Itu memang luar biasa sekali, tinggi banget. Jadi kalau apa namanya toksiknya itu kalau kita ukur ya di sungai itu, wah itu udah luar biasa. Memang isunya itu, iya. Jadi makanya sebenarnya nanti kita edukasi bukan hanya sepanjang jalur daripada Sungai Citarum itu sendiri, tapi mengedukasi juga ke ini tadi, ke mana? Ke perusahaan-perusahaan yang ada di sekelilingnya. Nah, di situ yang harus lebih fokus. Bila perlu, karena kan kemarin itu ada beberapa perusahaan juga kan ditutup ya, gara-gara apa namanya? Dia buang limbah tadi sembarangan kan. Nah, itu juga bagus. Jadi lebih diperketat ya. Apalagi sekarang kita sudah punya Gakum ya. Ada Gakum yang dari LH. Gakum ini sudah luar biasa. Kalau seandainya sudah masuk ke dalam suatu perusahaan, waduh, itu bisa ini efeknya itu luar biasa gitu. Gakum ini mungkin rekan-rekan perlu tahu ya. Gakum ini adalah penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Betul. Jadi Pak Dedi, dari paparan tadi, yang pertama itu adalah edukasi ya Pak ya, sejak dini. Tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Yes, jadi mungkin ini yang mungkin harus masuk ke dalam sistem pendidikan nasional mungkin ya Pak Det ya. Mungkin teman-teman di UPI yang akan menjadi profesor-profesor atau kurikulum nanti, membuat kurikulum ini perlu masuk sejak dini. Karena ya itu tadi saya pernah ada video ya Pak Det ya, sangat menarik bagaimana disiplinnya teman kanak-kanak pendidikan di Jepang itu, dia mulai dikenalkan bahwa bagaimana dia datang bawa perlengkapan sendiri, cuci tangan, terus kemudian membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Itu sejak dini. Yeah. Terus kemudian tadi penegakan hukum untuk teman-teman di industri, teman-teman industri yang masih banyak menyimpang gitu ya. Ini ada divisi penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mungkin begitu ya, Teh Nabila, mengenai Citarum Asri ya. Kita berharap sih semoga bukan hanya Citarum ya, tapi semua lingkungan kita ini tetap kembali asri. Tapi kalau dari apa namanya sudah ada inisiasi ya dari teman-teman mahasiswa, ini cukup bagus. Secara otomatis kan jadi objeknya nanti dari masyarakat, terus kemudian nanti dari perusahaan. Tapi kalau perusahaan di sini memang harus keras, nggak bisa ibaratnya kita terapin itu apa namanya? Karena memang kalau tidak diberi sanksi, nanti dia akan melakukan lagi. Gitu. Nah ini yang paling bahaya gitu. Kalau seandainya itu tetap dibiarkan dan tetap diloloskan, makanya kita memang diakui sih oleh LH sendiri bahwasanya kita memang masih kekurangan dari petugas pengawas ya, petugas pengawas terutama untuk pengawas lingkungan hidup. Karena memang di sini kan butuh orang yang ahli yang bisa bisa nge-push ibaratnya dan bisa bernegosiasi lah terkait dengan kondisi di lapangan ya. Kadang-kadang seperti itu yang dibutuhkan itu orang-orang yang memang benar-benar inilah tidak ada alasan bahwasanya saya mau ini ya harus ada ini ya lewat belakang. Oke, terima kasih Pak Dedi atas jawaban dan uraiannya. Silakan teman-teman yang lain untuk dieksplor mengenai lingkungan. Tidak hanya terkait dengan limbah, tapi tentang lingkungan, kebijakan lingkungan yang di dalam perusahaan. Alifah ya, coba raise hand tuh bisa dipin Teh Alifahnya. Silakan. Mau izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Tadi kan sempat disebutkan ya kalau dalam pengolahan limbah itu bisa diolah langsung oleh perusahaan, lalu bisa juga diserahkan ke pihak ketiga. Nah, lalu kalau dilihat dari sisi cost yang dikurangi dari biaya itu sebenarnya, mohon maaf, perkenalkan nama saya Livaris Sofiana dengan NIM 2001552. Jadi pertanyaan saya itu
lebih banyak cost mana yang lebih banyak, apakah dari cost dari pengolahan langsung oleh perusahaan itu sendiri atau dari pihak ketiga? Lalu bagaimana juga cara supaya dalam pengolahan limbah itu bisa efektif dan efisien gitu di perusahaan, Pak? Terima kasih. Ya. Ya, Jadi sebenarnya ini kalau ini ada ini ya, apa namanya, ada dua cara ya, dikelola sendiri atau dikelola oleh pihak ketiga. Itu memang sih tergantung kepada perusahaannya, dia mau terapin yang mana. Kalau dia mau gampang aja, udahlah kasih ke pihak ketiga aja, nanti juga diproses di sana dan kita juga comply terhadap aturan kan gitu kan. Tapi kalau untuk menekan cost ada kasus misalnya kalau di kita itu kita dari limbah faba ya, fly ash bottom ash itu kita buat jadi apa namanya paving block. Nah, itu kita olah sendiri. Jadi kita nggak buang ke keluar. Itu pernah kita lakukan seperti itu. Sorry, Pak Ded, mungkin dijelasin ke teman-teman agriners nih, faba itu apa ya, Pak Ded? Ini supaya jadi, kita bisa ketemu gitu. Ya, betul. Ya. Faba itu ya fly ash bottom ash. Jadi fly ash bottom ash, kalau fly ash itu yang dia apa namanya dari proses apa boiler ya. Jadi dari boiler itu kan pakai batu bara. Batu bara itu masuk ya di crushing terus kemudian masuk ke dalam boiler. Terus kemudian ada kalau bottom ash-nya dia turun ke bawah yang dari besarannya yang besar ya itu dia turun ke bawah di apa namanya didinginkan dengan air terus kemudian keluar. Nah, itu disebut dengan bottom ash. Jadi proses pembakarannya tadi. Kalau fly ash-nya itu tadi dia yang sifatnya dia apa namanya serbuk. Jadi apa? Ya, jadi lebih halus gitu. Nah, ini yang cukup bahaya juga sih kalau seandainya ini terbang keluar-luar ya. Karena apa namanya? Untuk ke paru-paru ataupun apa itu sangat bahaya. Nah, itu kita kelola. Nah, kita kelola itu kita beli apa namanya beli mesin untuk mencetak apa paving block, terus kemudian kita pakai, kita gunakan. Nah, ini lumayan nih. Jadi kalau seandainya ini mau dikasih misalnya menjadi CSR buat perusahaan, jadi akhirnya kan ngangkat nih nama perusahaan tadi kan. Kalau kita CSR ini, oke, ini yang buat apa kita beliin mesin nih, misalnya ke masyarakat, nanti masyarakat yang kelola misalnya gitu. Nah, kita tinggal urus izinnya saja. Izin bahwasanya ini kita gunakan untuk sebagai paving block dan kita setelah hasilnya kan kalau misalnya itu kan diperbolehkan karena kalau sekarang itu regulasinya kalau seandainya dia itu bersifat padatan ya terus kemudian dipakai misalnya untuk jalan untuk apa itu boleh. Nah itu cost-nya lebih kecil dan untuk meningkatkan apa daripada nama perusahaan lah, ada manfaatnya itu, efeknya ke perusahaan tersebut. Tapi kalau seandainya kita mau buang, mau aman, misalnya mau nggak ribet-ribet, nggak ada yang ngurusin Pak, misalnya gitu kan, ya boleh aja, ya kita pakai pihak ketiga, kita buang, yang penting ada izinnya, ada ininya, kita evaluasi. Jadi dari segi apa namanya cost-nya, ya itu sih tergantung sih, kita itu penanganannya mau kita buat apa nih? Kalau misalnya, tapi kalau misalnya tadi paving block tadi sudah kita buat itu nggak boleh juga dijual karena itu ibaratnya sebentar Pak, ini menarik ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tadi misalnya faba itu ya fly ash dan bottom ash itu kemudian dibuat paving block, tapi kita nggak boleh jual paving blocknya itu. Iya nggak boleh karena itu sudah ketentuannya di apa namanya ya? Kecuali kalau misalnya nih, sementara ini kan kita buang nih ke pihak ketiga. Jadi pihak ketiga tadi, misalnya kita kan bayar nih, misalnya 1 kilo, misalnya 100 misalnya gitu kan. Oke nih saya bayar 100 ke sampean. Nah perusahaan ini tadi dia buat jadi paving block dan dia jual itu boleh karena dia ada proses pengolahannya. Nah itu. Jadi kalau misalnya nanti Pak Amin buat perusahaan itu boleh. Tadi saya mau bikin perusahaan paving block loh Pak itu Pak. Nanti kita bahas. Jadi kalau sebenarnya ini saya menarik ya ini teman-teman ada yang menarik dalam diskusi kita ini. Jadi kalau perusahaan ingin memanfaatkan jadi paving block, beli mesinnya, hasil paving blocknya tidak boleh dijual. Ya. Betul ya. Tapi kalau misalnya
perusahaan itu kemudian menyerahkan kepada pihak ketiga, kemudian pihak ketiganya buat pabrik paving block, mereka boleh jual itu, Pak? Boleh. Itu reasonnya Karena apa itu itu, kan Pak? proses Kan nggak masuk di akal saya. pengolahannya tadi. Oh, Gitu. iya, Jadi digolongkan dia itu sebagai pemanfaat. Kan sama nih. Sementara ini kan kita buang itu fly ash, bottom ash itu ke pabrik semen. iya, Ya kan? Pabrik semen jadi semen kan? betul. Nah itu free. Dan dia boleh ya. jual Dia semennya. jual, gitu. Harusnya Iya. dia nggak boleh Jadi jual kita bayar semennya, cost Pak. pengelolaannya Jadi itu saya tadi. harusnya dia nggak boleh jual semennya, jadi kita gratis dapat semen, Pak. Iya. Betul. Nah itu. Jadi Oke itu ya. kondisinya itu ya seperti itulah regulasi yang ada di kita gitu. Oke ya, Teh Alifa, saya kira untuk pertanyaan tersebut, apakah masih ada yang ingin ditanggapi mengenai reduce cost? Sudah Pak, terima kasih. Ya, jadi tergantung dari nanti hitung-hitungan di industri apakah lebih efisien untuk dikelola sendiri dengan persyaratan yang sangat ngejelimet itu bahkan nggak boleh dijual gitu ya, atau diserahkan kepada pihak ketiga. Oke, ada lagi rekan-rekan agriners yang lain? Makin menarik diskusinya yang ingin tanya. Ya, Pak Kang M. Fadil Badru. Mangga Teh Nabila bisa dipin Kang Fadilnya. Silakan Kang Fadil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disebutkan, nama saya Muhammad Fadil Badru Sidik dari UPI ya. Pak, saya itu mau tanya yang barusan, yang limbah batu bara. Nah, yang fly ash bottom ash faba. Ada rencana, bukan rencana lagi ya, bahwa faba ini, limbah batu bara ini dikeluarkan dari limbah B3. Ya. Yang didukung peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan gitu. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak gitu? Apakah termasuk limbah ini dari berlabel merah, hijau atau hitam gitu, Bapak? Ya, silakan Pak Dedi. Ini faba kabarnya nih sama pemerintah mau dikeluarkan nih dari list LB3 nih. Itu isu hangat itu. Jadi ini membuat kita bahagia atau membuat kita bersedih nih harusnya nih? Kalau saya malah sedih ya. Karena nanti ngurus regulasinya kan, itu yang buat sedih itu. Oke, terkait dengan pencabutan limbah faba tadi, ya itu kan ada spesifikasi prosesnya ya. Jadi kalau dia sistemnya itu dengan sistem stoker, ya itu kalau model yang lama itu belum sama saja itu prosesnya masih. Jadi kan ada pengecualian. Jadi yang non stoker itu boleh. Jadi ibaratnya di take out dari list ya. Tapi sebenarnya kita mau take out dari list nih. Kita kan harus memastikan bahwasanya di proses kita itu clear ya, gitu. Karena memang ini kalau dari segi perusahaan juga ya, ini ibaratnya kalau ini itu dari kayak buah si malakama gitu juga sih. Karena kalau kita lepas, ini contohnya nih ya. Saya sudah non stoker nih, punya saya boilernya dan menghasilkan faba. Saya bawa misalnya, berarti kan ini bukan B3 ya, kan gitu kan, bukan LB3 ya, gitu. Nah, saya kasih nih ke pemanfaat, gitu kan. Sama dia buat nimbun, gitu kan. Terus buat nimbun dari prosesnya itu kan nggak ada izin, nggak ada ini kan. Terus tiba-tiba misalnya dari timbunan itu istilahnya dimanfaatin mungkin ya sekedarnya saja, nggak dijadikan tadi misalnya paving block ataupun apa gitu. Dia hanya nimbun terus kemudian debunya tadi entah kemana-mana gitu kan. Jadi isunya lebih besar lagi gitu. Itu akhirnya akan diruntut kan. Ini yang keluar ini siapa? Perusahaannya siapa? Dari mana keluarnya? Akhirnya seperti itu lagi. Kembali lagi akhirnya ke awal lagi gitu. Kita yang akhirnya dibebani lagi kan perusahaan gitu loh. Karena memang terus terang aja Juklak itu belum ada, belum keluar terkait dengan pencabutan tadi, terkait dengan faba tadi. Senang sih kalau kita senang. Jadi biaya kosnya tadi yang misalnya saya harus keluarkan berapa ratus rupiah gitu kan untuk membuang itu ke pihak ketiga,
Nah, ini kan bisa kita hilangkan itu kan. Karena bukan LB3 lagi, ya udah kita buang kemana aja boleh kan gitu. Tapi ya tetap aja, kalau seandainya terjadi ada pelanggaran di sana, perusahaan juga yang dikejar-kejar. Jangankan masalah itu ya. Saya pernah ngalamin nih, misalnya. Jadi ada salah satu perusahaan yang ada di kita ya, jadi dia punya bekas bungkus produknya itu dipakai sama orang, dimasukin SBE ya, spent bleaching earth tadi, yang limbah B3 dari refinery itu dimasukin. Jadi untuk nimbun. Jadi dia mau buat istilahnya mau buat galangan lah gitu loh, kayak semacam benteng gitu kan. Parit. Nah, benteng di parit gitu. Nah itu ada logonya. Logonya itu logo kita. Jadi kena juga tuh perusahaannya. Masuk ke mana? Ke TV, ke ini kan waktu itu saya pagi-pagi tuh ditelepon. Ini kok ada logo ini ya di siaran TV ini gitu. Terus iya ini katanya limbah. Aduh, ini dari mana ini saya bilang gitu kan. Padahal ini perusahaan kita ini di luar Jawa ya. Tapi karena dia packingnya produknya itu tadi dipakai sama orang itu di sini, akhirnya jadi isu. Isunya apa? Wah, ini perusahaan si A tadi yang akhirnya buang limbah sembarangan, dipakein karung, dibawa ke sini misalnya kan gitu. Itu jadi isu kan. Orang tuh ngejernya ke situ. Apalagi ibaratnya kalau sekarang tuh kan kalau kita perusahaan tuh kan kalau dengan LSM kayak ibaratnya garis cantik lah kan, kesikap sedikit aja itu pasti udah jadi isu gitu. Nah ini yang bahaya nih kalau nggak ada juklak yang jelas terkait dengan pencabutan tadi limbah faba tadi itu, ya, ini akan jadi masalah besar. Jadi perusahaan nanti akan berbentur langsung nanti dengan lingkungan ya, dengan masyarakat gitu. Iya kan? Isunya itu malah lebih ribet gitu. Malah akhirnya mempersulit perusahaan untuk bisa mengembangkan tadi. Padahal sebenarnya makanya harus jelas dulu nih. Makanya kita tunggu juga. Saya terus terang aja gitu. Saya sekarang proses itu lagi pengurusan karena ke kawasan, karena kita kan di kawasan. Jadi kita nyuratin juga ke kawasan, nyuratin juga ke ini untuk supaya bisa memanfaatkan. Jadi kawasan itu mau nggak nih manfaatin punya kita gitu loh. Karena kan kita ini UKL-UPL-nya itu kan dikeluarkan dari yang nyetujuin itu dari kawasan gitu. Mau nggak? Nah itu. Tapi berat juga gitu. Jadi dia juga pasti masih mikir, gua mau kasih keputusan, regulasinya aja belum ada kan gitu kan. Jadi sama juga masih menunggu gitu. Jadi memang sih kalau tadi itu jelas ya bisa membantu sih sebenarnya. Tapi juga kalau menurut saya masih ibaratnya gini. Kepalamu dilepas tapi ekor masih dipegang gitu. Nah itu. Ya tetap aja gitu, muter-muter di situ aja kita gitu. Kepalamu dilepas tapi begitu ada masalah ekornya ditarik. Oke Pak Dedi, terima kasih atas paparannya ya. Jadi memang jika tidak ada juklak itu memang berpotensi untuk saling tumpang tindih kebijakan nantinya. Iya. Gimana Kang Fadil? Ada yang masih mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, terima kasih. Rekan-rekan yang lain? Agnes, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya mungkin dari banyak ini kan sekarang tuh perusahaan itu sudah mulai care lah terhadap kondisi yang sekarang ini. Ya. Tapi juga ada juga yang masih. Ini ada, iya ya. Pak Dedi ada Kang Oka tadi resen. Bisa dipin Kang Okanya? Oke. Ya. Mangga Kang Oka, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Artis ya, luar biasa. Kok artis, Pak? Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Amin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah, terima kasih banyak Ya, sudah bergabung bersama kita Pak Dedi. Kalau boleh mungkin tadi sebelumnya kita lebih banyak bahas tentang kelingkunganan tentunya ya, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya yang terkait dengan materi. Mungkin sekaligus saja mungkin Pak Dedi berhubung juga hari ini hadir praktisir industri, mungkin kita pengen tahu juga Pak Dedi dari perspektif karir barangkali ya, tentang karir IFHS ini barangkali ya. Kira-kira untuk prospek karir ke depan dan barangkali kita teman-teman agriners yang ingin masuk pada karir itu, apa yang harus kita persiapkan? Sertifikasi apa yang mungkin harus kita tersemat di sana untuk bisa masuk atau terlibat dalam proses atau karir itu? oke. Terima kasih Kang Oka mengenai karir dari HFS nih. Kayaknya Kang Oka minat nih ke environment health safety. Masya Allah, Masya Allah. Minat ke proses safety ya. Ini soalnya hari ini ada dua ya. Kalau Pak Dedi di occupational safety, spesialisnya kalau saya di proses safety gitu. Jadi ini orang-orang safety yang memang ada di sini nih. Silakan Pak Dedi dijawab pertanyaannya. Oke, mungkin gini ya. Kalau kita memang minat untuk ke arah ke menjadi seorang safety officer atau ibaratnya environment officer atau yang perlu disiapkan itu adalah yang pertama kalau menurut saya ya mental. Karena kita akan berhadapan dan berbenturan itu dengan proses, dengan orang proses, dengan orang produksi. Jadi kalau mentalnya tadi itu apa namanya belum ini, wah itu yang harus duluan, yang harus didalemin dulu gitu, dikuatin gitu. Karena Tapi saya kan, terus terang aja, gimana? iya, iya kan saya di proses nih plan engineer kan kita tidak pernah berbenturan juga Pak. Ya memang itu ya. Jadi ada suatu saat kita nanti akan apa namanya akan berselisih paham lah, karena terkait dengan ini ya, dengan proses, dengan apa namanya, saya ini proses harus jalan Pak. Kalau Bapak nanti pertimbangan nanti terkait dengan apa? Dengan safety lagi, kita mau bahas masalah safety lagi. Ini proses nggak jalan-jalan, produksi nggak jalan, kita tekor Pak, kan gitu kan? Nah itu, ini yang harus ini pertama. Mental ya Pak ya. Nah, karena memang mental terus terang aja. Saya dulu pernah berbenturan dengan salah satu apa namanya CM ya, kalau nggak salah itu. Jadi di perusahaan saya yang sebelumnya, saya kebiasa Pak. Kalau di konstruksi itu lebih keras. Jadi kalau di konstruksi ditimbang di konstruksi sama di manufaktur itu, kalau manufaktur itu biasa aja sih kalau menurut saya. Dia join aja itu. Tapi kalau di project, waduh luar biasa. Construction itu luar biasa. Karena apa? Kita berhadapan dengan mungkin kalau yang di atas orangnya lebih berpendidikan ya kan. Tapi kalau di bawah ini kadang-kadang orang yang level pendidikannya itu kadang-kadang yang nggak pernah sekolah juga ada gitu. Apalagi yang pekerjaan sivil ataupun apa. Ya itu. Jadi kita berbenturan karena memang mereka itu pengen bahwasanya, ini kerjaannya harus diselesaikan Mas. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya ini harus disiapin malam ini dan besok kita harus serah terima misalnya gitu. Akhirnya apa? Saya udah nelpon duluan ke manajer saya waktu itu, Pak, tolong backup saya bilang gitu. Kalau seandainya nanti saya ada masalah, gitu kan, tolong backup saya gitu. Oke, kata gitu kan. Tapi ya dia juga nggak berani juga ini kan, karena levelnya dia di bawahnya gitu. Makanya diharapkan orang safety itu dia harus sama levelnya. Jadi reportingnya dia harus ke level yang paling tinggi. Jadi kalau seandainya misalnya nih orang safety terus di bawah HR misalnya gitu, udah itu nggak ada apa-apanya itu. Dia nggak punya kekuatan dia. Jadi dia harus selevel sama gitu. Tidak dia sama general manager dia reportingnya langsung ke sana gitu misalnya gitu. Atau kalau dia di head office dia harus reportingnya ke CEO misalnya seperti itu. Nah itu kenapa? Itu kenapa ya? Di kita ya itu mungkin teman-teman perlu tahu kenapa kalau di kita itu EHFS head itu langsung ke GM. Jadi Pak Dedi itu nggak bisa lapor kemana-mana dia harus lapornya ke GM supaya punya power. Iya, jadi gini, karena ini kita kembali ke kasus dulu yang sebelumnya ini. Jadi kita ini sempat
sempat bersih tegang lah. Akhirnya ketemu di lapangan, petingginya tadi ini langsung ngomong ke saya, Mas, sampai tahu saya, kata gitu kan. Oh iya, Bapak siapa? Saya bilang gitu kan. Padahal itu saben hari saya itu meeting bareng gitu loh maksudnya. Meeting project kan. Cuman karena dia itu tanggapannya itu seperti itu, langsung saya ini aja, saya bilang gitu kan. Udah saya skip aja lah. Saya kenal sama dia gitu kan. Akhirnya apa? Nah, dengan kondisi itu, kamu tahu kenal saya katanya gitu kan. Terus kemudian ini ayo dilanjutin pekerjaannya. Oh enggak Pak, saya nggak mau lanjutin orang-orang saya bilang gitu. Karena apa? Aspek safety belum terpenuhi. Dan saya punya hak, saya bilang gitu. Saya berhak untuk menyatakan keberatan terhadap aktivitas pekerjaan yang di dalamnya itu tidak terdapat syarat-syarat keselamatan kerja. Oke. Akhirnya apa? Yang buat aturan itu saya, gitu kan. Nah, jadi dengan dia beranggapan seperti itu ya sudah segalanya gitu kan. Ya udah, oke. Saya bilang, kalau memang Bapak mau lanjutin, saya bilang gitu. Bapak jangan sejengkal pun beranjak dari area ini karena Bapak punya tanggung jawab. Kalau seandainya ada apa-apa Bapak nanti saya bilang gitu. Oke, Pak Dit, jadi mental itu yang pertama Pak Dit ya. Mungkin tadi kita lanjut ke pertanyaannya itu mengenai sertifikasi Pak yang penting ini. Nah, kira-kira apakah untuk jadi officer di EHFS itu harus sertifikasi dulu, harus menunjukkan sertifikasi dulu, baru bisa diterima, atau nanti dalam perjalanannya perusahaan akan mentraining dan akan mensertifikasi orang-orang yang sudah masuk itu, Pak? Gimana nih, Pak? Nah, jadi gini, ini terus terang aja ya, kalau saya mau rekrut orang, ya, saya akan lihat dulu sertifikasinya. Karena apa? Karena apa? Gini loh, ya, memang itu sebuah kebutuhan. Karena misalnya saya mau makanya umum sekarang banyak lulusan SKM ataupun lulusan K3 itu dia sudah punya AK3 umum minimal itu AK3 umum. Jadi AK3 umum itu kan walaupun dia itu belum punya pengalaman tapi karena dia sudah punya basic ilmuannya di K3 tadi dia boleh mengambil sertifikasi itu. Tapi belum ada SK. Biasanya gitu, karena SK itu nanti dikeluarkan setelah dia masuk ke dalam perusahaan. Misalnya nih, masuk ke perusahaan ABC. Nah, nanti SK-nya itu dikeluarkan di perusahaan ABC itu gitu. Karena nanti akan yang ditunjuk ke situ. Itu yang pertama. Jadi sertifikasi dulu, baru nanti kemudian kalau masalah pengalaman ataupun jam terbang nanti akan mengikuti itu. Ya, sesuai dengan ibaratnya kemauan kita. Kita mau belajar atau enggak. Ya kan? Jam terbang itu kan di situ. Kalau kita punya kemauan, ya mudah-mudahan mau kita di mana posisi saja itu pasti bisa dan kita bisa belajar di situ. Tapi kalau seandainya jadi minimal sertifikasi LK3 umum ya Pak? Ya, LK3 umum lah minimal. Karena nanti juga perusahaan-perusahaan itu pasti mempersyaratkan itu. Ya kan, kalau di dalam lamaran pekerjaan tuh, kecuali kalau memang ibaratnya kita ikut misalnya kalau dulu Pak Amin BMDP ya? BMDP. Dari basic itu misalnya. Ya, jadi ya kan? Agriners harus tahu nih kalau BMDP itu manajemen training lah. Jadi dari fresh graduate gitu. Ya. Nah, kalau dari situ misalnya nanti diposisikan kemana, nah itu bisa ngikuti. Ya, bisa ngikuti. Ya kan? Tapi kalau kita nggak ada misalnya training basic tadi di perusahaan, kadang-kadang ya itu tadi harus harus punya bekal dulu gitu. Bekalnya itu tadi AK3 umum lah minimal untuk sertifikasi itu. Karena nanti paling tidak walaupun kita punya perusahaan di perusahaan yang kecil, implementasinya juga tetap sama. Kalau kita sudah punya modal AK3 umum, paling tidak kita cara implementasinya, cara untuk prosesnya nanti untuk penerapan ke manajemen seperti apa itu kita udah tahu gitu. Jadi sudah ada dapat gambaran lah itu. Oke. Thank you Pak Dedi atas pemaparannya. Kang Oka, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, berarti sebetulnya tadi juga menarik Pak Amin ketika tadi dijelaskan bahwa perusahaan juga bisa mensertifikasi, betul Pak Amin? Perusahaan. Oh bukan. Jadi kalau sertifikasi AK3 umum itu kita dapat itu dari
dari apa namanya Pihak ketiga kementerian. barangkali ya. Kementerian. Ada Iya. kementerian. Ya, jadi ada PJK3 sebagai pelaksana, ya perusahaan jasa K3 tadi, dia melakukan training dan dia mengundang dari kementerian untuk apa namanya kementerian untuk menjadi untuk trainernya gitu. Nah nanti akan dikeluarkan sertifikasi tadi. Iya. Gitu. Ya, jadi maksudnya perusahaan mensertifikasi karyawannya itu bukan perusahaan mengeluarkan sertifikat itu, tapi perusahaan memfasilitasi. Jadi kayak saya misalnya untuk Hazop gitu kan ya, kita di training terus kemudian dibayarin tuh sama perusahaan tuh. Begitu kan, kalau misalkan sertifikasi sendiri kan bayar sendiri begitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya, terima kasih atas kesediaannya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Saya kira masih ada waktu untuk satu pertanyaan terakhir yang ingin ditanyakan. Ya, teman-teman silakan raise hand yang ingin ditanyakan. Sayang sekali nih, mumpung ada Pak Dedi bersama kita hari ini. Ya, Pak Ded, kadang di limbah industri itu gitu Pak ya, ada bisa yang misalkan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti LIPI misalnya itu untuk reduce cost. Apakah itu memungkinkan Pak terkait dengan pengolahan limbah nih, biar misalkan ada limbah nih yang biasanya dibuang cuman karena kita nggak punya knowledge yang cukup, kita kerjasama sama lembaga-lembaga pemerintah LIPI dan segala macam sehingga tidak jadi limbah dan akhirnya justru malah menghasilkan uang Pak. Apakah itu mungkin Pak? Bisa. Jadi kita kerjasama dengan apa namanya pihak peneliti lah ya. Contohnya misalnya ke LIPI, tujuannya adalah untuk melihat nih prosesnya, dia punya apa namanya punya ramuan apa nih biar supaya membuat limbah yang ada di kita itu menjadi non B3 kan gitu kan, yang bisa dimanfaatkan dan punya nilai jual itu boleh. Nanti itu keluarnya itu by product. Jadi keluarnya itu by product gitu. Dan itu tadinya boleh. harus bayar limbah, sekarang malah menghasilkan uang, Pak ya? Yes. Tapi kadang-kadang perusahaan juga itu ini karena mungkin dia bukan core bisnisnya itu pengelolaan limbah, kadang diserahin juga ke pihak ketiga untuk prosesnya. Biasa bisa jadi seperti itu. Oke. Gimana Agriners? Masih ada yang ingin ditanyakan untuk Agrin Talk session 3 kita hari ini? Silakan yang ingin bertanya. Wait ya. Oke. Mungkin dari Bu Yati ada yang ingin didiskusikan, mengingat tadi ada kendala teknis dari Bu Yati. Silakan Bu, ada yang ingin didiskusikan mungkin ke depannya Prodi bisa membantu mensertifikasi. Karena ini Bu Yati luar biasa loh, Pak Det. Itu waktu kita itu kan kemarin waktu section 1 itu kebetulan saya memaparkan tentang HIRA dan ternyata memang di Prodi itu memfasilitasi untuk mensertifikasi bahkan sebelum mahasiswanya lulus gitu. Mengenai beberapa sertifikasi. Silakan Bu Yati, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ya, sebelumnya mohon maaf saya tadi terlempar. baru mau bicara langsung terlempar karena kebetulan pakai IndiHome, dan biasa IndiHome ini saya kan lokasi rumahnya itu di Bandung Coret Pak, di Bandung Barat di atas ya, jadi sering ya dekat kota tapi suka bermasalah gitu Pak. Ya, jadi seperti di kampung. Sekali lagi mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dedi ya, Pak Dedi yang alhamdulillah hari ini sudah bersedia hadir. Pada ini waktu libur Pak Dedi ya, tapi bisa mencurahkan ya ilmunya di Agrin Talks. Semoga ini bukan terakhir ya, karena terus terang kebetulan saya juga pengajar teknologi pengolahan limbah Pak Dedi. Nanti mungkin ke depan kita banyak agenda-agenda yang harus kita maksudnya saya persiapan, dan insya Allah Pak Dedi akan saya undang kembali ya untuk di Agrin Talks berikutnya, mungkin semester depan kita ada pengolahan limbah, karena ini menarik sekali ya. Jadi kalau di teori, saya kalau mengajar teori beda banget ya dengan
para partisipan di industri. Nah, inilah yang sangat penting kenapa saya mengundang para partisipan di AgriTalks ini. Karena kalau teori toh itu mungkin mahasiswa itu lebih apa namanya, lebih mudah ya sekarang dengan teknologi sekarang itu mereka dengan buka Google itu pengetahuan apapun dia bisa. Tapi kalau praktisi itu di dunia real ya itu akan beda gitu. Nah, ini wawasan yang sungguh luar biasa buat saya juga, buat para mahasiswa, dan ini mudah-mudahan menjadi bekal mereka, mindset mereka mungkin mudah-mudahan bisa berubah bahwa mempelajari pengetahuan itu bukan hanya teori. Jadi mereka perlu ya merasa perlu nanti bagaimana nanti kalau mereka sudah keluar dari kuliah gitu. Jadi kan karena kalau kebanyakan sekarang itu mahasiswa itu berpikir untuk biar IPK-nya tinggi, padahal bukan hanya IPK ya targetnya, tapi pengetahuan itu bermanfaat buat saya pada saat nanti saya terjun di lapangan. Gitu. Nah, itu. Nah, ini yang memang konsep kurikulum merdeka itu seperti ini, Pak Didi. Dan saya mungkin akan lebih banyak lagi mengundang para partisipan karena konsep sekarang itu dengan Pak Menteri yang luar biasa ya kecepatan kerjanya, kurikulumnya juga saya membingungkan, kita ganti terus. Kita ngejar ya para kaprodi itu bingung untuk mengejar pola kerja dari Pak Menteri sekarang itu dari juragan Gojek ya. Jadi memang semua serba digital. Tapi itu sungguh luar biasa. Jadi kita tidak boleh diam, kita harus banyak belajar dan terus belajar menyesuaikan apa keinginan dari pemerintah. Dan ini mungkin untuk kebaikan output kita karena output kita itu ketinggalan ya dari semua negara. Jadi kita di era globalisasi ini terus terang aja mungkin mahasiswa kita atau lulusan kita itu kalah bersaing dengan negara-negara tetangga, misalkan apalagi dari Singapura, Malaysia, Vietnam. Sekarang juga udah kalah dengan Vietnam. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, bagaimana kita mempersiapkan generasi muda yang akan datang, bukan hanya dengan teori, tapi mereka punya skill, itu yang penting. Jadi nanti insya Allah dan apa istilah dengan kalau Pak Direktur Vokasional itu, ini harus ada perkawinan antara industri dengan dunia pendidikan. Jadi karena tidak akan berhasil kalau tidak ada perkawinan antara industri dengan dunia pendidikan. Insya Allah nanti kita akan ada perkawinan, ya, karena penting banget konsep-konsep seperti ini, Pak Dedi, Pak Amir. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekarang, tapi kita akan berlanjut AgriTalk untuk selanjutnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Suatu tema yang luar biasa, yang keren ya, kalau anak sekarang itu keren banget gitu ya. Dan ini insya Allah akan merubah wawasan dari para mahasiswa kita. Jadi sekali lagi terima kasih ya Pak Amin, Pak Dedi, ya luar biasa. Saya senang banget mendengarnya dan mahasiswa juga mulai berpikir cerdas ya gitu untuk melihat. Tapi tadi lagi juga dari Nabila, dari Fadil, dari Alifah. Mudah-mudahan dari yang lain juga ya belajar mahasiswa terus belajar kritis. Dan ini kesempatan yang berharga ya, kita mengundang para partisipan itu suatu kesempatan yang langka gitu ya. Jadi nanti kalau kita mengundang lagi para narasumber yang luar biasa itu harus dimanfaatkan ilmunya. Karena susah ya untuk mengundang para beliau yang luar biasa sibuk ya. Ini juga kesempatan yang luar biasa ini Pak Dedi sama Pak Amin sudah menyempatkan diri ya untuk bisa bergabung dengan para Agriners ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah ya, karena ini di bulan Ramadan dan ilmunya barokah buat kita semua. Ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Yati. Terima kasih Pak. Sebagai moderator, terima kasih Pak Dedi atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin tadi AgriTalk section selanjutnya mungkin jangan kapok kalau diundang lagi. Dan masih banyak butuh perkawinan ya, tadi Bu Yati ya, kalau ibaratnya perkawinan. Oke, terima kasih Agriners yang lain. Demikian session pemaparan materi dan tanya jawab kita telah berakhir. Sebagai moderator, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian juga kurang bagus dalam memandu proses tanya jawab tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Yati atas undangannya, terima kasih Pak Dedi atas pemaparannya.
saya kembalikan ke Teh Nabila sebagai Master of Ceremony hari ini. Silakan Teh. Baik, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi atas materi yang telah disampaikan, dan terima kasih juga kepada moderator kali ini, Bapak Amin. Dan tak luput terima kasih kepada Ibu Yati sudah memfasilitasi kita bertemu orang-orang hebat di industri ya Bu. Terima kasih. Sebelum itu, baik, sesi pada saat ini yaitu penyerahan sertifikat. Kenang-kenangan dari kami untuk Pak Dedi, Pak. Hanya tidak banyak, hanya sertifikat saja, Pak. Semoga sertifikat ini bisa menjadi kenang-kenangan ya, Pak, dan tidak kapok menjadi pemateri di Agrintalk. Selamat, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi ikatan ini ya, Pak, ikatan Islamnya. Kalau kita ikatan batin antara perusahaan Sinarmas dengan pendidikan teknologi agroindustri. Dan mungkin saya juga memohon mudah-mudahan Sinarmas membuka peluang. Nah, ini kesempatan saya mumpung ada Pak Dedi dengan Pak Amin. Mudah-mudahan membuka peluang untuk mahasiswa-mahasiswa kami untuk magang di perusahaan Bapak ya, karena mungkin kita ada agak relevan ya dari segi background keilmuannya gitu. Jadi karena ini sekarang itu ada konsep yang namanya magang, Pak. Magang itu minimal yang bisa ditempuh oleh mahasiswa kita itu selama 6 bulan ke depan itu. Jadi konsep kurikulum Merdeka itu ada, yang itu nama salah satunya adalah magang di industri, dan itu selama 6 bulan. Kalau selama ini kan namanya praktek industri, itu dilaksanakan hanya selama 25 hari. Memang sangat tidak cukup ya, kurang sekali. Nah, ini konsep ke depan, ini para agrinas kalau mempersiapkan diri, mungkin nanti bisa bisa daftar ke perusahaan Sinarmas, itu bisa ikut magang. Ya mudah-mudahan ini kita ada kerjasama ke depannya Pak Dedi. Itu selama 6 bulan di industri. Mudah-mudahan ini bisa digunakan kesempatan yang baik ini. Terima kasih Pak Dedi ya, Pak Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman semua juga ya. Mungkin ada kekurangan ataupun ada kesalahan ucap dari saya, mungkin itu kesalahan dari saya. Ya, mungkin kalau ada manfaatnya itu adalah bagian daripada keilmuan yang mungkin datang dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa bermanfaat buat semuanya. Baik, terima kasih. Sebuah kehormatan bagi kami mendapatkan ilmu dari Pak Dedi dan Pak Amin, serta terima kasih kepada Bu Yati. Semoga informasi yang didapatkan bisa bermanfaat bagi kami semua. Baik, saya akhiri sesi Agrintalk kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya dalam segi pengucapan. Saya Nabila Star Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Agrintalk selanjutnya.